Langit Jakarta sore itu berwarna jingga kelam, terpotong oleh bayang-bayang gedung tinggi yang mengintip dari balik jendela mobil sewaan. Bayu menatap keluar, jarinya mengetuk-ngetuk gagang pintu dengan ritme gugup. 3 tahun. 3 tahun sejak ia terakhir menginjakan kaki di rumah masa kecilnya. Sejak pertengkaran hebat dengan kakak-kakak tirinya membuatnya memutuskan untuk merantau, membangun hidup dari nol di Surabaya. Kini, sebuah panggilan telepon dari seorang tetangga lama yang masih peduli telah menariknya pulang. Ayahmu semakin sering lupa, Bayu. Dan, suasana di rumah tidak baik. Kau harus datang. Mobil berbelok memasuki kompleks perumahan yang dulu begitu ramah, kini terasa sunyi dan asing. Rumah ayahnya, sebuah rumah 2 lantai bergaya lawas dengan taman depan yang dulu selalu rapi, kini tampak lusuh. Rumput liar tumbuh tak karuan, ket pagar mengelupas. Jantung Bayu berdebar kencang. Dia membuka pintu pagar yang berderit. Suara obrolan dan gelak tawa terdengar dari dalam rumah. Suara yang asing, tidak seperti suasana rumah yang ia ingat penuh dengan diskusi tenang ayahnya dan aroma buku tua. Saat dia melangkah ke teras, pintu utama terbuka. Di sana berdiri Rendra, kakak tirinya yang sulung, dengan senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. Lihat siapa yang pulang. Si bungsu yang hilang. Sapa Rendra, suaranya terlalu ramah untuk menjadi tulus. Dari belakangnya muncul Maya, kakak tirinya yang lain. Wajahnya yang cantik terlihat sedikit tegang. Bayu, akhirnya. Kami khawatir kau tidak akan datang, kata Maya, mendekat untuk memberikan pelukan cepat yang kaku. Ada apa? Apa yang terjadi dengan ayah? Tanya Bayu langsung to the point. Matanya menyapu ruang tamu. Banyak barang-barang baru yang mahal. TV layar datar raksasa, sofa kulit, bertabrakan dengan furnitur lama ayahnya yang sederhana. Bau parfum menyengat menggantikan aroma kayu dan kertas lama. Ayah baik-baik saja, hanya usianya sudah lanjut, ujar Rendra sambil mengarahkan Bayu ke dalam. Memorinya naik turun. Kadang jelas, kadang, ya, seperti anak kecil. Itulah sebabnya kami semua berkumpul, menjaga dia. Bayu tidak sepenuhnya percaya. Di matanya, Rendra dan Maya selalu adalah duo yang ambisius. Setelah ibu tiri mereka meninggal 5 tahun lalu, hubungan mereka dengan ayah, yang bukan ayah kandung mereka, semakin renggang. Mereka selalu menganggap ayah pilih kasih pada Bayu, anak kandung tunggalnya. Di mana ayah? Desak Bayu. Di perpustakaan. Tapi mungkin sedang tidur, jawab Maya cepat. Bayu mengabaikan mereka dan berjalan menyusur koridor yang ia hafal dengan mata tertutup. Ruang perpustakaan. Sebenarnya hanya sebuah ruang baca kecil penuh rak buku, pintunya setengah terbuka. Di dalam, di kursi baca usang yang kulitnya sudah retak-retak, duduk seorang lelaki tua rambut putih, mengenakan kemeja batik yang sedikit terlalu besar untuk tubuhnya yang semakin kurus. Itu adalah ayahnya, Herman Wijaya. Dia menatap kosong ke arak buku-bukunya, tangannya gemetar memegang sebuah foto lama. Ayah? Suara Bayu serak. Lelaki tua itu menoleh perlahan. Matanya yang keruh awalnya kosong, lalu perlahan-lahan, seperti kabut yang tersibak, sebuah kilatan kesadaran muncul. Bayu, anakku, itu benar-benar kau? Suaranya lemah, bergetar. Bayu bergegas memeluk ayahnya, menahan air mata. Iya, ayah, saya pulang. Kau sudah besar, bisik Herman, tangannya menepuk-nepuk punggung Bayu. Tapi kemudian, ekspresinya berubah jadi bingung. Tapi tadi pagi kan kamu masih sarapan di sini? Dengan siapa tadi? Bayu menarik napas. Tetangga itu benar. Ada sesuatu yang tidak beres. Malam harinya, selama makan malam, suasana semakin jelas terasa tidak nyaman. Rendra, Maya, dan suami Maya, Anton, mendominasi percakapan. Mereka berbicara tentang rencana bisnis, tentang investasi, tentang betapa repotnya merawat orang tua yang pikun. Ayah Herman hanya terdiam, sesekali menyuap nasi dengan gerakan lambat, matanya sering teralihkan oleh bayangannya sendiri di gelas air. Ayah sudah tidak bisa mengurus diri sendiri, Bayu, kata Rendra sambil menyuapkan potongan daging. Dia lupa mematikan kompor, lupa sudah makan, bahkan sesekali tersesat di dalam rumah sendiri. Berbahaya. Kami sudah berkonsultasi dengan dokter, sambung Maya dengan nada iba yang dipaksakan. Disarankan agar ayah mendapat perawatan penuh di panti khusus. Ada satu yang sangat bagus, privat, tapi biayanya tentu tidak sedikit. Anton mengangguk serius. Kami sudah menghitung.
Rumah ini cukup besar untuk satu orang. Jika dijual, uangnya bisa untuk biaya panti yang nyaman untuk ayah, dan sisanya, ya, untuk modal bisnis kami. Kan itu juga untuk masa depan keluarga. Bayu merasa mual. Menjual rumah? Ini rumah peninggalan ibu kandungku. Ayah tak pernah mau menjualnya. Ayah sudah tidak kompeten secara hukum untuk mengambil keputusan seperti itu. Bayu, sahut Rendra dingin. Kami, sebagai anak-anaknya, yang harus memutuskan yang terbaik untuknya. Dokter sudah memberi surat rekomendasi. Kami hanya perlu persetujuanmu. Mata Bayu menyempit. Persetujuan saya? Atau tanda tangan saya? Kita keluarga. Ini untuk kebaikan bersama, desis Maya. Saat itulah, ayah Herman tiba-tiba menjatuhkan sendoknya dengan suara berisik. Semua mata tertuju padanya. Dia melihat sekeliling dengan pandangan bingung, lalu tersenyum lucu. Lumba-lumba. Di kolam renang ada lumba-lumbanya, katanya dengan riang. Rendra menghela napas panjang, menunjukkan ekspresi, lihat kan, pada Bayu. Sudah, ayah. Tidak ada lumba-lumba. Ayo, habiskan makanannya. Tapi dalam sekejap, sebelum senyum itu pudar, Bayu menangkap sesuatu. Hanya sepersekian detik. Tatapan ayahnya yang berpindah dari wajah Rendra ke wajah Bayu. Ada sebuah kedipan. Sebuah kilatan ketajaman yang dalam, seperti sinyal, yang kemudian hilang begitu saja, tenggelam kembali ke dalam lahan kebingungan. Hari-hari berikutnya, Bayu memantau. Rendra dan Maya sibuk membawa berbagai dokumen, berbicara dengan notaris melalui telepon dengan suara rendah, dan semakin sering mengabaikan ayah. Herman kebanyakan menghabiskan waktu di kursi baca, atau berjalan mondar-mandir di koridor sambil bergumam sendiri. Dia memanggil Bayu dengan nama yang salah, kadang memanggilnya dengan nama mendiang istrinya, kadang dengan nama teman lamanya. Tapi ada pola-pola aneh. Suatu sore, saat Bayu duduk di teras, ayahnya mendekat dengan langkah terseret-seret. Dia duduk di sebelah Bayu, menatap halaman yang terbengkalai. Bunga mawar ibu, dulu di sana, gumamnya. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, tanpa menoleh, dia berkata, file di balik buku hijau tua. Kemudian dia berdiri dan berjalan pergi, bersenandung lagu lama yang sumbang. Bayu menggigil. Dia masuk ke dalam rumah. Rendra dan Maya sedang pergi. Dia menuju perpustakaan. Buku hijau tua. Rak ayahnya penuh dengan buku tua. Setelah mencari beberapa saat, matanya tertuju pada sebuah buku sampul hijau tua yang sudah lusuh, Sejarah Hukum Dagang Indonesia. Buku yang tidak pernah ada hubungannya dengan ayahnya yang seorang insinyur. Dengan hati berdebar, ia menariknya. Di baliknya, terselip sebuah map folio coklat tipis. Ia membukanya. Isinya membuat darahnya membeku. Fotokopi sertifikat rumah atas nama Herman Wijaya, polis asuransi jiwa dengan nilai miliaran rupiah yang masih aktif, surat wasiat lama yang dibuat sepeninggal Ibu Bayu, yang jelas menyebutkan rumah dan sebagian besar aset untuk Bayu, dan beberapa dokumen tanah di Bogor yang tidak pernah ia dengar. Tapi yang paling mengejutkan adalah sebuah surat dari dokter ahli saraf, bukan dari dokter yang disebut Rendra. Surat itu menyatakan bahwa Herman Wijaya memang mengalami penurunan kognitif ringan, tetapi masih sangat kompeten secara hukum untuk memahami dokumen penting. Surat itu berusia 6 bulan lalu, dan ada catatan kecil tulisan tangan ayahnya yang goyah di pinggir surat. Rendra Amaya berulang kali minta pindah hak. Jangan beri. Pura-pura lupa. Bayu menutup map itu, napasnya tersengal. Jadi itu yang terjadi. Ayahnya tidak benar-benar pikun parah. Dia berpura-pura, atau mungkin, kadang-kadang nyata lupa, tapi di saat-saat jernihnya, dia menggunakan kepikunannya sebagai tameng, sebagai alat observasi. Rendra dan Maya, yang mengira ayah sudah tak berdaya, malah semakin menunjukkan niat asli mereka di hadapannya. Dia menyembunyikan map itu di tasnya dengan hati-hati. Malam itu, setelah makan malam, Rendra menggelar pertemuan keluarga. Anton membawa sebotol anggur mahal. Bayu, kami sudah dapat penawaran untuk rumah ini. Sangat menggiurkan. Notaris akan datang besok untuk menjelaskan surat kuasa yang perlu kita tanda tangani, agar proses bisa berjalan lancar, kata Rendra. Ayah tentu tidak perlu dibebani dengan detail ini. Surat kuasa dari siapa? Tanya Bayu dingin. Dari ayah, tentu saja. Kami akan mengurusnya sebagai wali, jawab Maya. Tapi ayah masih bisa menyatakan kehendaknya, bukan? Mari kita tanya ayah.
Bayu menoleh ke Herman yang sedang asyik mempermainkan serbet. Ayah, apakah ayah ingin rumah ini dijual? Herman mengangkat kepala. Rumah? Jual? Oh, tidak bisa. Janji sama mama, di sini ada burung pipitnya. Dia tersenyum kosong. Rendra menahan amarah. Itu tidak koheren. Bayu, kau lihat sendiri. Tunggu, kata Bayu, berpura-pura teringat sesuatu. Ayah, kemarin ayah bilang ada file penting. File apa itu? Wajah Herman berkerut, seperti berusaha mengingat. File. Dia memandang Rendra, lalu Maya, dan tiba-tiba ekspresinya berubah menjadi ketakutan yang nyata, bukan akting. Jangan ambil uangku. Aku simpan untuk Bayu. Kalian jahat, teriaknya tiba-tiba, sambil menunjuk-nunjuk Rendra dan Maya. Suasana menjadi hening. Wajah Rendra dan Maya memucat, lalu merah padam. Ayah, jangan ngomong sembarangan, geram Maya. Tapi itu yang ayah katakan kemarin di teras. Sela Bayu dengan tenang. Ayah bilang ada file di balik buku hijau tua. Saya penasaran, mencari, dan menemukan ini. Perlahan, ia mengeluarkan fotokopi surat wasiat lama dari saku celananya dan meletakkannya di meja. Wajah Rendra dan Maya berubah total. Senyum palsu mereka hilang, digantikan oleh kemarahan dan kepanikan yang tak terbendung. Kau mengobrak-abrik barang ayah, tuduh Rendra. Barang ayah yang ingin kalian sembunyikan, balas Bayu. Dan ini surat dari Dr. Wibowo. Menyatakan ayah masih kompeten. Berbeda dengan dokter yang kalian bawa, ya. Anton berdiri, mencoba menenangkan. Saudara-saudara, baiklah. Kau merencanakan ini dari jauh, ya Bayu, sergah Maya, air mukanya hilang. Pulang-pulang mau merampas warisan sendirian. Aku pulang karena khawatir pada ayah. Dan kekhawatiranku ternyata benar, sahut Bayu. Kalian bukan mau merawat ayah. Kalian mau menelantarkannya di panti, menjual semua kenangannya, dan menggasak uangnya. Dan kalian pikir kalian bisa melakukan itu karena menganggap ayah sudah tak bisa membela diri. Herman Wijaya tiba-tiba terdiam. Air mata menggenang di matanya. Dia memandangi anak-anak tirinya, lalu pada Bayu. Suaranya tiba-tiba jelas dan dalam, seperti guntur kecil di ruang yang tegang. Cukup. Semua terkejut. Itu bukan suara seorang yang pikun. Itu suara Herman Wijaya yang dulu, tegas dan penuh wibawa. Aku sudah tahu lama rencana kalian berdua, lanjut Herman, perlahan. Suaranya masih lemah, tapi kata-katanya tajam. Aku pura-pura lebih lupa dari yang sebenarnya, agar kalian menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Dan kalian tidak mengecewakan dalam hal yang mengecewakan. Dia menarik napas. Surat wasiat itu masih berlaku. Dan besok, dengan notarisku sendiri, aku akan membuat surat kuasa khusus hanya untuk Bayu, untuk mengurus semua urusanku jika suatu hari aku benar-benar tak mampu. Untuk kalian berdua, tatapnya pada Rendra dan Maya, tidak akan dapat apa-apa dari diriku. Pulanglah, urus hidupmu sendiri. Rendra dan Maya terpaku, mulut terbuka. Rencana jahat mereka yang sudah dirancang rapi, hancur bukan oleh konfrontasi langsung, tapi oleh kepikunan yang mereka remehkan. Mereka dikalahkan oleh strategi seorang ayah tua yang menggunakan kelemahannya sebagai senjata. Mereka pergi dengan wajah hitam, membanting pintu. Di ruang makan yang tiba-tiba sunyi, hanya tersisa Bayu dan ayahnya. Bayu memandang ayahnya, yang kini kembali terlihat lelah dan renta, namun di matanya ada kedamaian. Ayah, selama ini. Maafkan ayah, nak, bisik Herman, menggenggam tangan Bayu. Aku harus memastikan. Dan, kadang aku memang benar-benar lupa. Tapi satu hal yang tidak pernah lupa, kasih sayang untukmu, dan sifat rakus mereka. Pikun punya caranya sendiri untuk melihat kebenaran. Bayu memeluk ayahnya erat. Perang mungkin sudah dimenangkan malam ini, tapi ia tahu, pertempuran melawan waktu dan lupa belum berakhir. Yang jelas, rencana jahat itu telah digagalkan. Bukan oleh kekuatan, tapi oleh kebijaksanaan terselubung seorang ayah yang dianggap tak berdaya. Dan ini baru babak pertama.